Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, salam dari Bogor Baru. Kesempatan ini saya sharing dengan Anda tentang Mazmur pasal 32. Dan judulnya atau tema dari renungan pada hari ini yaitu kebahagiaan pengampunan dosa. Nah, saudara sekalian, judul dari perikop ini atau Mazmur 32 ini adalah kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Jadi baik di PB1 maupun PB2 disebutkan judulnya adalah kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Mengapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena memang pengampunan dosa itu adalah kebutuhan hakiki dari manusia. Ya, kebutuhan hakiki dari manusia adalah pengampunan dosa. Ya, semua orang tidak ingin dihukum dan semua orang ingin selamat. Dan pengampunan dosa itu adalah proses penyelamatan dari Allah. Jadi Allah mengampuni dosa kita dan Allah menyelamatkan kita. Allah mengampuni dosa-dosa manusia dan Allah menyelamatkan manusia. Dan karena itu hal yang sangat penting yang tadi saya katakan merupakan kebutuhan yang terutama dari manusia, yaitu apabila dosanya diampuni dan dia diselamatkan. Nah, saudara-saudara sekalian, dari renungan hari ini kita akan melihat bagaimana orang yang dosanya diampuni. Jadi respons atau semacam tanggung jawab dari mereka yang dosanya telah diampuni. Mazmur yang akan kita baca yaitu dari Mazmur Daud, dari pasal 32 adalah pengalaman Daud ketika dia mengalami hal itu, dosanya diampuni, dan betapa bahagianya Daud karena dosanya diampuni. Dan karena itu dia mengubah Mazmur ini dan mengatakan bahwa setiap orang harus berbahagia ya, karena kebutuhan utamanya, kebutuhan hakikinya, yaitu pengampunan dosa telah dialaminya. Saudara sekalian, kita akan baca dari Mazmur pasal 32 yang bunyinya demikian. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya, dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Selah. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kau sembunyikan. Aku berkata, aku mengakui pelanggaran-pelanggaranku kepada Tuhan, dan engkau telah mengangkat beban dosaku. Selah. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu pada waktu kesesakan. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, banjir itu tidak akan melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Selah. Aku hendak mengajar, menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Jangan seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan akan dikelilingi kasih Tuhan, kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah, hai semua yang tulus hati. Saudara sekalian, ini adalah Mazmur Daud, ini disebutkan di sini dari Daud. Jadi mungkin sangat berpeluang besar bahwa Mazmur ini ditulis oleh Daud, dari Daud,
Dan ini adalah nyanyian pengajaran. Nah, saudara sekalian, di dalam bahasa Ibrani, nyanyian pengajaran ini disebut maskil. Dan di dalam kitab Mazmur ada 12 pasal yang merupakan Mazmur Daud yang masuk dalam kategori atau disebut sebagai nyanyian pengajaran. Nah, maskil atau nyanyian pengajaran. Nyanyian pengajaran sendiri adalah suatu perenungan atau suatu pengajaran. Jadi arti maskil sebenarnya itu adalah wisdom atau understanding. Jadi Mazmur ini adalah suatu pujian yang disampaikan Daud dalam menyiapkan suatu perenungan yang dalam, ya, atau petunjuk yang kuat tentang bagaimana berbahagianya orang-orang yang telah diampuni dosanya. Jadi Mazmur ini tentang pengampunan dosa, dan saudara sekalian, kita akan melihat bahwa di dalam Mazmur, atau kita sudah membaca tadi bahwa di dalam Mazmur ini ada 3 kali sela. Saya katakan bahwa sela ini adalah bentuk bagaimana pujian itu dibawa, dan ketika sela maka di situ artinya berhenti sejenak dan merenung apa yang tadi sudah disampaikan. Dan kita akan melihat bahwa sela kedudukannya di dalam Mazmur ini sangat penting. Bagaimana satu maskil atau satu perenungan atau satu pengajaran yang bersifat wisdom and understanding itu disampaikan, dan kemudian ada saatnya kita berhenti merenung betapa hebatnya, betapa dalamnya apa yang sudah disampaikan oleh pemazmur. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal 32 ini. Pada ayatnya yang pertama dikatakan begini, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ayat 1 pasal 32 ayat 1a dikatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Kemudian 2b dikatakan yang dosanya ditutupi. Nah, saudara sekalian, ini bentuk dari puisi Mazmur ini bentuk yang disebut dengan paralel eliptikal. Jadi berbahagialah mereka yang diampuni dosanya dan pelanggarannya, kemudian berbahagialah mereka yang dosanya ditutupi. Jadi ini bentuk yang salah satu bentuk lain yang disebut dengan paralel eliptikal, di mana kalimat pertama tidak seluruhnya diulangi, hanya diulangi bagian yang penting saja, atau bagian yang perlu mendapat penekanan. Ayat 2 juga adalah sama, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan, atau diabaikan Tuhan. Kemudian bentuk eliptikalnya dalam 1b dikatakan, dan tidak berjiwa penipu. Artinya mereka manusia yang tidak bersifat penipu, tetapi datang pada Tuhan dan memohon pengampunan dari Tuhan, dan kemudian menyatakan kesalahannya di hadapan Tuhan. Ini adalah bentuk dari Mazmur, puisi Mazmur yang disebut dengan paralel eliptikal, yang menekankan tentang saya sebut dalam renungan sebelumnya, tentang inti dari Mazmur ini, atau yang disebut dengan ayat anak panah dari Mazmur ini. Ayat anak panah dari Mazmur ini adalah kebahagiaan orang-orang yang dosanya diampuni, yang pelanggaran-pelanggarannya tidak diperhitungkan Tuhan, ya, kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, tetapi yang terbuka, yang tidak menipu Tuhan, dalam tanda petik, terbuka kepada Tuhan, menyampaikan kepada Tuhan apa yang terjadi dengan dirinya, apa yang telah dia lakukan, dan kemudian Tuhan tidak memperhitungkan itu. Tuhan mengabaikan apa yang sudah dilakukannya atau dosa yang diperbuatnya, karena kasih dan pengampunan dari Tuhan yang Tuhan berikan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ada 2 hal yang bisa kita pelajari dari Mazmur ini. Yang pertama, mengajarkan kepada kita bahwa dosa tidak boleh dipendam atau didiamkan. Saudara, banyak orang yang memendamkan atau mendiamkan dosanya. Banyak orang yang berbuat dosa
takut untuk berhadapan dengan Tuhan dan mengakui dosanya, dan itu dipendamkan atau didiamkan sebagai bagian dari kehidupannya. Tetapi dari Mazmur ini dikatakan bahwa dosa tidak boleh dipendamkan, didiamkan, tetapi harus diakui di hadapan Tuhan, harus mengaku kepada Tuhan. Saudara sekalian, ayat 3 mengatakan begini, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Karena aku mengeluh sepanjang hari, itu yang terjadi dengan pemazmur. Dia katakan kalau aku tidak mengaku dosa, aku berdiam diri, maka aku menjadi sakit. Ya, dikatakan seperti itu. Sebab siang malam, ayat keempat, mengapa demikian? Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh terik musim panas. Jadi yang terjadi dengan seseorang yang tidak mau mengakui dosanya kepada Tuhan, yaitu dia akan sakit. Sakit secara fisik maupun sakit secara jiwa, rohani, ya, karena dia tidak mau menyampaikan, mengungkapkan, mengakui dosanya atau pelanggarannya yang sudah dia perbuat kepada Tuhan. Dan pemazmur menyatakan hal yang sama. Lalu pemazmur menginginkan kita memikirkan itu. Pikirkanlah apa yang telah kamu perbuat, dan bahwa kalau kamu tidak mengaku dosamu, maka yang terjadi dengan dirimu yaitu tubuhmu akan binasa. Ya, dikatakan di sini tulang-tulangku menjadi lesu. Ya, kamu tidak memiliki tenaga. Ya, karena engkau mengeluh sepanjang hari. Dosa membuat kamu mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tangan Tuhan itu menekan dengan berat. Sumsum menjadi kering. Karena apa? Karena tidak terbuka pada Tuhan dan takut berhadapan dengan Tuhan untuk menyampaikan dosa-dosa yang telah diperbuat. Saudara, kemudian di dalam ayat 5 ya dikatakan bahwa dosaku kuberitahukan. Sebab itu dosaku kuberitahukan kepadamu. Dan kesalahanku tidaklah kau sembunyikan. Jadi dosa disampaikan kepada Tuhan, terbuka kepada Tuhan, dan tidak ada sembunyinya, tidak ada yang rahasia, dan memang tidak ada rahasia di hadapan Tuhan. Segala sesuatu terbuka bagi Tuhan, tidak ada yang rahasia di dunia ini, di dalam kehidupan kita, hal sekecil apapun yang tidak diketahui oleh Tuhan. Tapi kita harus datang dan mengakui kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaran kepada Tuhan. Dan engkau mengangkat dosaku. Ketika kita mengaku, pemazmur katakan ketika aku datang mengaku pelanggaran-pelanggaran, dan dosa itu diangkat dari kehidupan pemazmur. Bapak Ibu, kemudian dikatakan Sela. Sela artinya renunglah betapa begitu besarnya kasih Tuhan itu sehingga Tuhan mau mengampuni dosa, Tuhan mau mengangkat dosa. Dan dikatakan di dalam ayat 2 tadi, dosa tidak diperhitungkan. Dosa tidak diperhitungkan. Dosa dihapus. Dosa dilenyapkan. Dosa dianggap tidak ada, tidak diperhitungkan. Karena pengakuan yang disampaikan dan pengakuan itu diterima oleh Tuhan. Saudara, dalam ayat 6, ya dalam ayat 6 dikatakan bahwa pemazmur menyadari betul bahwa setiap orang harus mengakui dosanya sebelum hal yang jelek terjadi dengan dirinya, hal yang lebih buruk terjadi dengan dirinya. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu pada waktu kesesakan. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, banjir itu akan melandanya. Jadi ayat 6 ini ingin mengatakan bahwa harus datang pada Tuhan dan mengaku sebelum terlambat. Karena apabila banjir terjadi, banjir besar terjadi, banjir itu akan melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, ayat 7, terhadap kesesakanku engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Karena sudah mengaku kepada Tuhan sehingga ketika banjir besar itu meladahmu, ya sesuatu yang lebih buruk datang terhadap engkau, engkau sudah diselamatkan. Karena engkau mengaku dosa-dosamu, maka engkau telah diselamatkan. Saudara sekalian, pada zaman Nabi Nuh, ya di dalam Kejadian pasal 6 dikatakan bahwa kejahatan manusia itu sangat besar di muka bumi. Dan Tuhan punya rencana atau keinginan untuk menghapuskan manusia, dan Tuhan telah melakukan itu dengan air bah. Air bah
Semua isi dunia ini dihancurkan, dibinasakan kecuali Nuh dan keluarganya. Manusia kecuali Nuh dan keluarganya. Saudara bisa baca itu di Kejadian pasal 6. Tapi di Kejadian pasal 6 ayat 8 dikatakan begini, bahwa semua telah berdosa, semua manusia berdosa, namun Nuh dan keluarganya mendapat kasih karunia Tuhan. Ayat 6 ayat 8, pasal 6 ayat 8, Kejadian pasal 6 ayat 8 mengatakan, dunia telah berdosa, namun Nuh mendapat kemurahan hati Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan atau kemurahan hati Tuhan menurut PB2. Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan menurut PB1. Itu terjadi dengan Nuh dan Nuh diselamatkan. Saudara berbuat dosa dan kalau tidak mengaku, ya tidak mendapat kasih karunia Tuhan, maka akan binasa. Engkau akan binasa. Tetapi apabila engkau datang dan mengakui kepada Tuhan apa yang engkau lakukan, maka engkau mendapat kasih karunia Tuhan. Tuhan mengangkat dosamu dan Tuhan tidak memperhitungkan dosamu. Saudara sekalian, apa ini artinya bagi kita? Akuilah, artinya bagi kita, implikasi rohani bagi kita, akuilah dosa yang kamu perbuat. Tidak ada orang yang benar dan kita ini selalu berbuat dosa. Ya, kita cenderung melakukan hal yang salah, kejahatan, pelanggaran terhadap Tuhan. Tapi kita mempunyai cara, dan cara itu adalah datang pada Tuhan dan mengakui dosa-dosamu. Dan ketika engkau mengakui dosa-dosamu, maka Tuhan akan mengangkat beban dosa itu dari kehidupanmu. Karena itu saudaraku, akuilah dosamu. Terimalah Tuhan Yesus sebagai penebus dosamu. Kalau engkau menerima Tuhan Yesus sebagai penebus dosamu, maka engkau diberi keselamatan. Dan ketika engkau telah menerima keselamatan dari Tuhan, setiap kali karena kelemahanmu engkau berbuat dosa, datanglah pada Tuhan untuk mengakui dosamu kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mengampuni segala dosamu. Jadi implikasi rohani pelajaran pertama dari Mazmur 32, jangan berpegang, jangan memendam ke dosa itu dalam kehidupanmu, tapi ungkapkanlah dosa itu kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan dan mohon pengampunan dari Tuhan. Saudara sekalian, itu adalah hal yang pertama dari Mazmur 32. Tadi bagian pertama tadi kita melihat dari ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Nah, bagian yang kedua dari ayat 8 sampai ayat yang ke-11 menjelaskan bahwa kita harus berbahagia karena dosa-dosa itu diampuni, tetapi tidak hanya Tuhan, Tuhan tidak hanya mengampuni. Tuhan tidak hanya mengampuni, tetapi juga menuntun dan memelihara hidupmu. Jadi ketika engkau berdosa, kemudian engkau telah menyampaikan kepada Tuhan, maka Tuhan tidak saja mengampuni, tapi juga Tuhan menuntun, menjagamu dan memelihara hidupmu. Saudara, ayat 8 mengatakan bahwa aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh, aku hendak memberi nasihat, mata Tuhan tertuju kepadamu. Ini yang Tuhan katakan sendiri. Tuhan katakan, aku hendak mengajarmu dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Saudara, di Alkitab Anda kalau Anda perhatikan bahwa maka Anda akan melihat bahwa Mazmur 32 ayat 8 ini terdiri dari 4 kalimat. Jadi 4 kalimat dan kalimat A, B, C, dan D. Dan klimaks dari kalimat dari Mazmur ini adalah pasal 8b ayat 8d, ya, yang keempat. A, B, C, D. Yang keempat adalah ayatnya atau kalimat yang terakhir, yaitu mataku tertuju kepadamu. Saya ingin sampaikan kepada Anda bahwa bahasa Mazmur di sini adalah paralel klimaksis, di mana Tuhan mengatakan dan klimaksnya itu yaitu bahwa mata Tuhan tertuju kepadamu yang mengakui dosa-dosamu. Jadi Tuhan melihat Anda. Ini yang tadi saya sampaikan, Tuhan menuntun dan memeliharamu. Karena mata Tuhan tertuju kepadamu.
Saudara, ayat 9 mengatakan bahwa jangan seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang harus dikendalikan dengan tali les dan kekang, kalau tidak ia tidak akan mendekati engkau. Jadi ayat ini mengatakan bahwa Tuhan mau agar engkau tidak keras kepala. Ya, engkau tidak keras kepala, engkau tidak kepala batu dalam mengikuti Tuhan. Ya, bahasa orang tua, dengar-dengaran pada Tuhan. Dengar pada Tuhan, jangan bebal. Tuhan telah mengampuni dosamu, Dia memelihara hidupmu, dan karena itu engkau harus mengikuti apa yang Tuhan katakan. Ya, dengar pada apa yang Tuhan katakan. Ayat 10 mengatakan bahwa ayat 10 saya baca, banyak kesakitan yang diderita orang fasik, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan akan dikelilingi kasih setia. Jadi kamu yang telah mengaku dosamu, menyerahkan dosa-dosamu kepada Tuhan, Tuhan mengampuni, tapi juga tahu Tuhan akan mengelilingi kamu dengan kasih setia. Mereka yang datang dan percaya kepada Tuhan, mengaku dosa kepada Tuhan, mereka akan dikelilingi dengan kasih setia. Dan ayat 11 mengatakan bahwa Tuhan mau agar Anda yang sudah ditebus dosanya hidup dalam kebahagiaan. Ayat 11 mengatakan begini, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar, bersorak-soraklah hai semua yang tulus hati. Jadi mereka yang telah diampuni dosa-dosanya dan datang mengaku dosa-dosanya kepada Tuhan, mereka dituntun oleh Tuhan, mereka dijaga oleh Tuhan, bahkan dikatakan di sini bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka dan bahwa mereka dikelilingi oleh kasih setia Tuhan. Jadi Tuhan tidak saja mengampuni, tapi Tuhan memeliharamu, Tuhan menjagamu. Dan karena itu kamu harus berbahagia, kamu harus bersuka cita. Mengapa berbahagia dan bersuka cita? Karena Tuhan telah mengampuni dosamu dan Dia menjagamu. Bapak Ibu Saudaraku, apa ini artinya ya bagi kita bahwa di sini dikatakan bahwa kamu harus percaya bahwa Tuhan memelihara kamu. Bersyukur pada Tuhan karena Tuhan tidak hanya mengampuni dosamu, tapi Tuhan memelihara kamu. Di dalam Mazmur dikatakan Dia menjaga keluar masukmu, you're coming in and you're going out, ya, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Saudara, mengapa Tuhan memelihara? Sebab engkau adalah anak-anaknya. Mengapa Tuhan mengelilingi engkau dengan kasih setia? Sebab engkau adalah anak-anaknya yang telah datang kepadanya dan menyerahkan diri ini kepadanya melalui percaya kepada Putra Tunggalnya penebus dosa, Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu saudara-saudara sekalian, hiduplah sebagai anak-anak Tuhan, terima pengajaran dan pengampunan dari Tuhan. Ya, Tuhan mau supaya kita belajar terus, ya, dekat terus dengan Tuhan dan belajar terus. Dan berdoa untuk pengampunan dosa dan jangan berbuat dosa lagi. Berdoa untuk pengampunan dosa dan jangan berbuat dosa lagi. Dan jangan berbuat dosa lagi, jangan hidup dalam dosa, tapi setiap saat ungkapkan apa yang terjadi dengan hidupmu kepada Tuhan. Terbuka kepada Tuhan, jangan mendendam itu, terbuka kepada Tuhan dan sampaikan agar Tuhan mengampuni dosa-dosa kita dan kita hidup di dalam kebahagiaan. Dan Anda hidup dalam kebahagiaan. Saudara, sebagai take away message, Daud mengajar tentang Allah adalah sumber pengampunan dosa, adalah pengampun dan penyayang dan penuh kasih setia. Tuhan Yesus juga mengajar. Dan inti dari pengajaran Tuhan Yesus adalah penebusan dosa. Tuhan Yesus mengajar tentang penebusan dosa. Saudara sekalian, di dalam satu kesempatan Anda bisa lihat ini dari Yohanes pasal 5, ya, Yohanes pasal 5, cerita mengenai penyembuhan di kolam Bethesda. Dan ada seorang yang dia tidak bisa disembuhkan, ya, sewaktu-waktu dikatakan dalam Alkitab, sewaktu-waktu air di kolam itu bergerak, dan ketika orang yang pertama melompat ke dalam air itu, ke dalam kolam itu, maka penyakitnya akan disembuhkan. Dan ada seorang yang sudah begitu lama sakit dan dia tidak bisa mengambil kesempatan itu karena dia sakit, ya, lumpuh, mungkin stroke. Dia tidak bisa lompat apabila airnya bergerak dan selalu didahului oleh orang lain.
Dan ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan dia mengatakan Tuhan menyembuhkan dia. Tuhan katakan angkat tilammu, angkat tempat tidurmu dan berjalan. Dan kemudian dia disembuhkan. Dan kemudian Tuhan Yesus mengatakan kepadanya, jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi supaya hal yang lebih buruk tidak terjadi padamu. Saudara sekalian, kita diajarkan tentang pengampunan dosa dan kita punya jalan, kita punya cara, kita bisa datang pada Tuhan dan mohon pengampunan dosa. Tapi kita hidup di dalam, Tuhan meminta kita juga hidup di dalam kebenaran, di dalam ketaatan, di dalam mengikuti Tuhan, dan berbahagia di dalam kehidupan yang mengikuti Tuhan. Saudara, Anda juga harus mengajar, seperti Daud yang menyatakan hendaklah semua orang datang mengaku kepada Tuhan tentang dosa yang dibuatnya. Tuhan Yesus juga mengajarkan untuk kita juga datang padanya untuk mengampuni, untuk menyampaikan dosa-dosa kita. Maka kita pun harus mengajar. Kita pun melakukan itu, kita pun mengajar. Kita datang dan kita sampaikan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Tapi kita pun mengajarkan, memberitakan kepada orang lain bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, Anak Allah, yang telah datang ke dunia ini untuk membebaskan manusia dari dosa, dari kehidupan dosa, dan memberikan keselamatan. Bahwa setiap orang harus datang pada Tuhan dan menyampaikan kepada Tuhan tentang dosa-dosa yang telah perbuat. Dan apabila disampaikan, maka Tuhan akan mengampuni dosa-dosa itu dan memberikan keselamatan. Tuhan memberikan keselamatan kepada kita karena Dia adalah jalan keselamatan. Dan kemudian kita hidup dalam kebahagiaan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara sekalian. Amin.